Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tasba' wa da'watin la yustajabu laha. Taib ayuhat talabah, insyaallah fi hadzal yaum nahnu sanata'allam an qawaidil lughatil arabiyyah an af'alil khamsah. Insyaallah pada hari ini kita akan mempelajari tentang i'rab dari af'alul khamsah. Atau af'alul khamsah ini artinya adalah fi'il 5. Af'al itu jamak dari fi'lun, fi'il, al-khamsah itu 5. Jadi fi'il 5. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya fi'il mudhari' apabila dilihat dari akhirnya, dari bentuk akhirnya itu terbagi menjadi 3. 1, ada fi'il mudhari' shahih akhir. Yang kedua, ada fi'il mudhari' af'alul khamsah. 3, ada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Nah, ini yang sudah dijelaskan sebelumnya dari 3 pembagian fi'il mudhari'. Af'alul khamsah itu adalah fi'il mudhari' yang berakhiran salah satu dari huruf waw, nun, ya, nun, atau alif nun, una, ani, atau ina. Mu'tal akhir, fi'il mudhari' yang berakhiran huruf ilat, yaitu alif, waw, ya. Contohnya yarmi. Nah, dalam yarmi ini berakhiran ya, maka ini disebut mu'tal akhir. Yu'minuna berakhiran waw, nun disebut af'alul khamsah. Sedangkan shahih akhir berarti fi'il mudhari' yang tidak berakhiran huruf ilat atau tidak berakhiran ani, una, ina. Ini pengertian dari macam-macam fi'il mudhari' ini sudah dijelaskan sebelumnya. Maka di sini af'alul khamsah adalah fi'il mudhari' yang berakhiran, bisa jadi berakhirannya ani, di akhirnya ada ani, una, ina. Nah, macam-macamnya. Kenapa disebut af'alul khamsah? Kenapa disebut fi'il 5? Karena emang ada 5. Ada 5 bentuk. Yang pertama yang berwazan yaf'uluna. Yaf'uluna awalnya ya, akhirnya una. Fi'il mudhari itu kan yang berawalan, cirinya itu berawalan salah satu dari yang 4. Bisa jadi berawalan hamzah, ya, ta, atau nun. Ya, ta, atau nun. Ya, ta, hamzah, nun. Berawalan salah satu dari huruf yang 4. Kalau af'alul khamsah ini awalnya itu antara ya atau ta. Jadi berawalan ya atau ta, akhirnya kalau berawalan ya berakhiran waw, nun, dan alif nun. Yaf'uluna, yaf'ulani. Kalau berawalan ta berakhiran waw, nun, alif nun, atau ya nun. Taf'uluna, taf'ulani, taf'ulina. Nah, berarti kalau berakhiran ya nun ini yang awalnya adalah huruf ta. Jadi semuanya af'al khamsah ini ya ada 5, yaitu yaf'uluna, yaf'ulani, taf'uluna, taf'ulani, taf'ulina. Jadi apabila menemukan suatu lafadz yang berakhiran fi'il mudhari, ya, fi'il mudhari berawalannya itu ya atau ta dan akhirnya ani, una, atau ina, maka disebut af'alul khamsah. Bagaimana dengan i'rabnya? I'rab dari af'alul khamsah, ya, sebagaimana fi'il mudhari, i'rab dari fi'il mudhari itu kemungkinan 3. Bisa jadi rafa, bisa jadi nasab, bisa jadi jazm. Jadi kalau fi'il mudhari itu tidak mungkin jer atau khofad. Tapi rafa, nasab, jazm. Antara 3 ini. Kalau isim kan rafa, nasab, khofad. Kalau fi'il rafa, nasab, jazm. Ciri rofa'nya pada af'alul khamsah itu adalah dengan nun.
Nun yang mana? Nun yang ada pada akhir kalimat fi'il mudhari af'alul khamsah. Misalnya lafadz yansuruna. Nah, ini di akhirnya ada nun. Nun ini menjadi ciri i'rob rofa. Jadi ciri i'robnya itu dengan huruf, yaitu huruf nun. Kenapa? Karena ciri nasab dan jazmnya itu dengan hadfun nun. Arti dari hazaf itu artinya adalah membuang. Nun berarti hadfun nun, membuang nun. Jadi kalau fi'il mudhari af'alul khamsah dan nunnya tidak ada, yansuru, kan asalnya yansuruna warofa. Kalau yansuru nunnya tidak ada, oh berarti i'robnya nasab atau jazm. Cirinya apa? Cirinya hadfun nun. Apa arti dari hadfun nun? Hadfun nun artinya adalah membuang nun. Oke, kita lanjut kepada contoh di sini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Di surat Al-Baqarah awal-awal semua ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ada fi'il mudhari? Ada. Di sini fi'il mudhari adalah lafaz yu'minuna karena berawalan iya ya. Nah, fi'il mudhari'nya apa? Apakah af'alul khamsah, sahih akhir atau mutal akhir? Ini masuk kepada af'alul khamsah. Kenapa? Karena berakhiran waw nun. Awalnya ya, akhirnya waw nun. Yu'minuna. Contoh yang kedua, yuqimuna. Sama. Yukhadi'una. Yakhda'una. Taf'alu. Nah, ini juga af'alul khamsah. Kenapa tidak ada nunnya? Ya ini dalam i'robnya. Berarti bukan rofa. I'robnya nasab atau khofad. Asalnya taf'aluna. I'robnya nasab atau khofad. Jadi taf'alu. Afwan ya, bukan khofad. Afwan, salah. I'robnya nasab atau jazm. Karena i'robnya nasab atau jazm, maka dibuang nun. Jadi taf'aluna, dibuang nunnya sebagai ciri dari i'rob nasab atau jazm. Jadi taf'alu. Yang lain juga sama, kalau i'robnya nasab atau jazm ya dibuang nun. Asalnya yu'minuna menjadi yu'minu, yuqimuna jadi yuqimu, yukhadi'una, i'rob nasab atau jazm jadi yukhadi'u. Nah, itu contoh-contoh dari af'alul khamsah. Baik, sekarang kita bagaimana mengetahui cara memberi keterangan i'rob. Sebagaimana ya yang biasa, dengan pola yang biasa, yaitu dengan menyebutkan terlebih dahulu i'robnya apa, kemudian ciri i'robnya, dan alasan kenapa ciri i'robnya dengan hal itu. Misalnya lafaz yu'minuna. Yu'minuna i'robnya rofa. Berarti yu'minuna dirofakan. Cirinya nun ya, karena af'alul khamsah. Kalau yu'minu dinasobkan atau dijazmkan. Cirinya apa? Cirinya hadfun nun. Yu'minu hadfun nun karena af'alul khamsah. Nah, cara meng'irob seperti ini itu bisa diaplikasikan dengan contoh-contoh lafaz yang lain. Misalnya lafaz yukhadi'una. Yukhadi'una dirofakan. Cirinya nun karena af'alul khamsah. Yukhadi'u dinasobkan atau dijazmkan. Cirinya hadfun nun karena af'alul khamsah. Taf'alu dinasobkan atau dijazmkan. Cirinya hadfun nun karena af'alul khamsah. Nah, itu ya cara dari memberikan keterangan i'rob. Silakan nanti perbanyak latihan-latihan, pahami kembali af'alul khamsah, dibuka Al-Qur'annya, dicari af'alul khamsahnya dan beri keterangan i'robnya. Baik, sekian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.